Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca doa agar apa yang kita pelajarin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, hari ini kita membahas sebuah tema, yakni temanya tentang energi. Nah, di kesempatan ini kita belajar apa sih energi itu dan bagaimana energi itu. Baik, teman-teman. Energi. Ya, teman-teman, maksud dari energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kehidupan. Jadi, energi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan kerja atau merubah sesuatu. Yang dibutuhkan untuk melakukan itu disebut dengan energi. Nah, teman-teman, energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dirubah bentuknya, seperti dari energi gerak menjadi energi listrik pada kincir angin, ya. Kemudian ada energi panas dirubah menjadi energi listrik, contohnya pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian ada energi cahaya dirubah menjadi energi listrik, contohnya seperti energi matahari dirubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Dan banyak lagi perubahan-perubahan bentuk dari energi ini, tidak hanya dirubah kepada energi listrik, tetapi ada energi-energi lain. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya nanti di sentra sains. Nah, teman-teman, salah satu energi yang paling besar yang ada di bumi ini bersumber dari matahari. Matahari sumber terbesar energi di bumi. Nah, yang paling utama yang sering kita rasakan adalah matahari menyinari seluruh permukaan bumi, ya. Jadi dengan cahaya yang dihasilkan oleh matahari dapat menyinari seluruh permukaan bumi. Nah, selain matahari memiliki sinar, juga matahari memiliki panas. Nah, panas ini dimanfaatkan oleh manusia untuk yang paling sederhana adalah mengeringkan pakaian. Nah, yang lebih kompleks, penggunaan sinar matahari digunakan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis atau proses pengolahan makanan yang diserap oleh tumbuhan. Nah, diproses di klorofil, ya teman-teman, sehingga menghasilkan cadangan makanan untuk tumbuhan dan juga oksigen, teman-teman.
Ya, itulah hasil fotosintesis. Nah, selain itu ya energi matahari di zaman modern ini banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, ya, seperti memanaskan air, kemudian menghidupkan lampu, ya, banyak sekali sekarang bisa dirubah menjadi berbagai macam bentuk dari energi matahari. Nah, energi matahari ini adalah energi yang tersedia dengan melimpah, sehingga cost-nya atau pembuatannya lebih murah. Nah, teman-teman, berkaitan dengan matahari, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya sebagai sesuatu yang istimewa untuk kehidupan di bumi. Bagaimana kita bisa mendapatkannya di dalam Al-Quran? Allah menjadikan matahari itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 4, yang artinya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Nah, teman-teman, maksud dari ayat ini adalah Allah menunjukkan bahwasanya matahari itu bersinar dari pagi sampai dengan sore. Nah, kemudian saat malam hari ada bulan yang memantulkan sinar matahari. Nah, semua itu diciptakan Allah untuk dipelajarin atau sebagai ibrah, ya, dipelajarin oleh manusia betapa Allah itu maha kuasa untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, yang kedua adalah sebagai sumber cahaya, sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Nuh ayat 16, yang artinya, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Nah, teman-teman, di sini Allah menyebutkan matahari itu sebagai pelita. Artinya, sebagaimana kita ketahui, pelita itu seperti lilin tuh. Lilin itu bisa memancarkan cahaya sendiri, ya. Ketika dinyalakan dia memancarkan cahaya. Nah, begitu juga matahari. Dia memproduksi cahaya dari dalam dirinya melalui proses kimia yang ada di dalam matahari atau bentuk dari matahari itu, apa yang menyusunnya sehingga dia bisa memancarkan cahaya sendiri, berbeda dengan bulan yang hanya memantulkan cahaya. Makanya disebut matahari sebagai sumber cahaya karena dia yang mengeluarkan cahaya. Nah, yang ketiga adalah sebagai bentuk petunjuk waktu sholat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 78, yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi waktu-waktu sholat ditentukan oleh Allah melalui petunjuknya berupa edaran matahari. Nah, saat matahari mulai tergelincir dari tengah-tengah, ya, condong ke barat, maka itulah waktu sholat zuhur sampai dengan sholat isya, ditambah dengan ada waktu sholat subuh yang Allah menyebutkannya di waktu yang berbeda, ya. Waktu-waktu sholat itu Allah sebutkan
melalui Allah tunjukkan melalui keadaan matahari. Jadi kalau tidak ada jam, kita bisa melihat dari matahari, edaran matahari berada di keadaan seperti apa, kita bisa mengetahui bahwasanya itu sedang memasuki waktu apa. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, bisa semua ditentukan dengan edaran matahari ini, teman-teman. Nah, yang berikutnya nomor 4 adalah sebagai petunjuk arah sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 48. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan bayang-bayang yang dihasilkan oleh matahari. Ya, coba kalau kita memperhatikan bayang-bayang itu berubah ya dari pagi sampai dengan sore, memanjang sampai dengan tidak terlihat, kemudian memanjang lagi. Ya, ketika di tengah-tengah hari saat siang jam 12 itu matahari berada tepat di atas. Nah, bayang-bayang kita hampir tidak ada atau hanya pendek, tetapi kalau di pagi hari bayang-bayang kita panjang, begitu juga di sore hari. Nah, dengan bayang-bayang itu kita bisa menentukan arah ya, menentukan arah timur, barat, utara, selatan. Nah, itulah bentuk dari kekuasaan Allah dengan Allah menjadikan matahari sebagai petunjuk arah bagi manusia. Nah, berikutnya nomor 5 adalah sebagai perhitungan sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 96, yang artinya Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jadi Allah mengedarkan matahari dan bulan ya di dalam satu hari. Nah, dengan peredaran itu manusia dapat menghitung hari. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam kalender Masehi, nah, satu tahun itu ada 365 hari. Nah, itulah bagian dari Allah memberikan manfaat dari penciptaan matahari sehingga manusia bisa menentukan waktu ya, bisa menghitung waktu. Baik teman-teman, inilah pembelajaran tentang dunia imtak di hari ini di sentra imtak. Selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab berkaitan dengan kendaraan. Yang pertama, as-safinatu artinya kapal. As-safinatu kapal. Yang kedua, as-sayyaratu artinya mobil. As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. Ketiga, al-jawwalah artinya motor. Al-jawwalatu motor. Al-jawwalatu motor. Yang keempat, ad-darajatu artinya sepeda. Ad-darajatu sepeda. Ad-darajatu sepeda. Yang kelima, at-ta'iratu artinya pesawat. At-ta'iratu pesawat. At-ta'iratu pesawat. Yang terakhir, al-qitaru artinya kereta api. Al-qitaru kereta api. Al-qitaru kereta api. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silakan teman-teman menghafalkannya.
Baik, teman-teman, inilah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Semoga teman-teman dapat manfaat dari apa yang telah Bapak sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah itu datangnya dari Bapak sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.